Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada seluruh masyarakat Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, khususnya warga Desa Menggala dan Pemenang Timur. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Beranti Pelantika, mahasiswa jurusan Kedokteran Gigi Angkatan 2018, anggota tim KKN PPM UGM Kemilo Pemenang, untuk sedikit berbagi ilmu mengenai penyakit yang dapat ditimbulkan oleh lingkungan yang tidak bersih dan sehat kepada Bapak Ibu sekalian. Terdapat beberapa penyakit yang sering muncul di daerah Kecamatan Pemenang yang ditimbulkan oleh lingkungan yang tidak bersih dan sehat, yaitu ada ISPA, diare, demam berdarah, dan malaria. Yang pertama adalah ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. ISPA merupakan penyakit infeksi akut yang melibatkan organ saluran pernapasan dari hidung atau saluran atas sampai alveoli atau saluran bawah. ISPA dapat terjadi pada segala jenis umur, akan tetapi umur yang paling rentan yaitu anak-anak dan bayi. Penyakit ISPA merupakan penyakit yang sering terjadi pada anak, karena sistem pertahanan tubuh anak masih rendah. Beberapa penyakit ISPA antara lain influenza atau yang sering kita sebut sebagai flu, sinusitis, laringitis, faringitis atau yang sering kita sebut sebagai radang tenggorokan, tonsilitis atau yang sering kita sebut sebagai amandel, epiglottitis, dan pneumonia. Untuk penyebab ISPA sendiri terdiri dari negara maju dan negara berkembang. Pada negara maju, ISPA sering disebabkan oleh virus seperti rhinovirus, virus pernafasan sinsitial, influenza, virus parainfluenza, coronavirus, human metapneumovirus, enterovirus, adenovirus, dan human bocavirus. Sedangkan di negara berkembang disebabkan oleh bakteri seperti Streptococcus pneumonia dan Haemophilus influenza. Namun, tidak menutup kemungkinan pada negara berkembang ISPA disebabkan oleh virus. Tingkat angka kesakitan dan angka kematian penyakit ini cukuplah tinggi, terutama pada anak-anak dan balita. Berdasarkan laporan Provinsi Riskesdas 2018, Kabupaten Lombok Utara berada di peringkat 3 teratas dengan angka prevalensi atau angka kejadian sebesar 13,17%. Ada beberapa faktor risiko untuk kejadian ISPA atau faktor yang berhubungan dengan peningkatan risiko ISPA, antara lain kepadatan penduduk, polusi udara, sanitasi lingkungan, pemberian ASI, dan paparan dari asap rokok. Pemberantasan dan pencegahan ISPA atau yang sering kita sebut sebagai P2ISPA merupakan hal yang sangat penting dilakukan baik oleh tenaga kesehatan maupun oleh masyarakat sampai ke tingkat keluarga, yaitu orang tua terutama yang mempunyai balita. Pencegah penularan ISPA dapat dilakukan dengan imunisasi dengan vaksin, menjaga kesehatan lingkungan, olahraga yang rutin, mengkonsumsi makanan bergizi, dan tidur yang cukup. Untuk selanjutnya yaitu diare. Diare merupakan keadaan buang air besar lebih dari 3 kali dalam sehari dengan konsistensi cair atau lunak. Diare merupakan salah satu penyebab utama dari morbiditas atau angka kesakitan dan mortalitas atau angka kematian di negara berkembang yang memiliki banyak faktor resiko. Setiap tahun di dunia terdapat 1 dari 5 anak meninggal akibat diare. Angka kejadian diare sendiri pada balita dan semua umur di Kabupaten Lombok Utara yaitu masing-masing 55,7% pada balita dan 41,1% pada semua umur. Banyak faktor resiko yang diduga menyebabkan terjadinya penyakit diare. Beberapa faktor tersebut antara lain sanitasi lingkungan yang kurang baik, persediaan air yang tidak higienis, memanfaatkan sungai sebagai sarana MCK, serta kebiasaan membuang limbah rumah tangga langsung ke sungai, yang mana hal itu berpotensi sebagai penyebab penyebaran wabah penyakit terutama diare.
Akibat dari diare itu sendiri adalah kehilangan air dan elektrolit atau yang sering kita sebut sebagai dehidrasi. Kemudian ada gangguan gizi, di mana apa yang kita makan itu kurang dari apa yang kita keluarkan. Selanjutnya hipoglikemi atau yang sering kita sebut sebagai gula darah rendah dan gangguan sirkulasi darah. Lalu bagaimana cara untuk mencegah diare? Yang pertama, yaitu ketersediaan air bersih sangat berpengaruh terhadap kejadian diare. Air harus memenuhi syarat fisis, kimiawi, dan bakteriologi. Syarat fisis air rumah tangga yaitu harus jernih, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau. Syarat kimiawi adalah tidak mengandung zat-zat yang berbahaya untuk kesehatan, seperti zat-zat racun, serta tidak mengandung mineral-mineral, serta zat organik lebih tinggi dari jumlah yang ditentukan. Air tidak boleh terlalu banyak mengandung fluor. Mengapa? Karena apabila fluor terlalu tinggi dalam suatu air dapat menyebabkan fluorosis pada gigi. Kemudian selanjutnya yaitu syarat bakteriologi air, yaitu tidak boleh mengandung bibit penyakit yang sering menular dengan perantaraan air. Sebaiknya untuk bahan makanan dan alat masak dicuci menggunakan air bersih dan mengalir. Selain itu akan lebih baik apabila kita meminum air yang sudah dimasak terlebih dahulu atau meminum air yang memang sudah terjamin kesterilannya. Pembuangan tinja sembarangan dapat menyebabkan berbagai penyakit. Karenanya perilaku buang air besar sembarangan sebaiknya segera dihentikan. Syarat pembuangan kotoran yang memenuhi aturan kesehatan adalah tidak mengotori permukaan tanah di sekitarnya, tidak mengotori air permukaan di sekitarnya, tidak mengotori air dalam tanah di sekitarnya, kemudian kotoran tidak boleh terbuka. Selanjutnya yaitu kebersihan perorangan atau kebersihan diri, terdiri dari kebersihan kulit, kebersihan rambut, kebersihan gigi, dan kebersihan kuku dan tangan. Yang pertama, kebersihan kulit. Untuk selalu memelihara kebersihan kulit, kebiasaan-kebiasaan yang sehat harus selalu memperhatikan mandi minimal 2 kali sehari, mandi memakai sabun, menjaga kebersihan pakaian, dan menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian untuk kebersihan rambut, yaitu memperhatikan kebersihan rambut dengan mencuci rambut sekurang-kurangnya 2 kali seminggu, mencuci rambut dengan sampo atau pembersih lainnya. Yang ketiga, kebersihan gigi. Menggosok gigi dengan benar dan teratur dianjurkan setiap sesudah makan, menghindari makan makanan yang dapat merusak gigi, menggunakan gosok gigi sendiri, membiasakan makan buah-buahan yang menyehatkan gigi. Selanjutnya, kebersihan kuku dan tangan. Kuku dan tangan yang kotor dapat menyebabkan bahaya kontaminasi dan menimbulkan penyakit-penyakit tertentu. Kebiasaan masyarakat yang tidak cuci tangan merupakan sumber dari bakteri. Cuci tangan sebaiknya menggunakan sabun dan dilakukan pada 5 waktu penting, yaitu sebelum makan, sesudah buang air besar, sebelum memegang bayi, sesudah mencaboki anak, dan sebelum menyiapkan makanan. Selanjutnya demam berdarah atau yang sering disebut dengan dengue fever. Apa itu demam berdarah? Demam berdarah merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dengue dari keluarga Flaviviridae dan genus Flavivirus yang ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti. Untuk tanda dan gejalanya yaitu demam yang terjadi selama 2-7 hari, penurunan jumlah keping darah kurang dari 100.000 per milimeter kubik, peningkatan hematokrit lebih dari sama dengan 20% dari nilai normal. Kemudian bagaimana cara untuk mencegah demam berdarah? Ada 2 cara, yaitu yang pertama, pemberantasan sarang nyamuk atau PSN3M+ secara berkelanjutan khususnya pada musim penghujan. Kemudian yang kedua, gerakan satu rumah satu jumantik atau juru pemantau jentik. Untuk penyakit yang sering terjadi di Kecamatan Pemenangan terakhir yaitu malaria. Apa itu malaria? Malaria merupakan infeksi protozoa oleh
parasit Plasmodium yang dapat berkembang biak di dalam sel darah manusia dan ditularkan oleh nyamuk malaria atau Anopheles betina. Untuk tanda dan gejala dari malaria sendiri yaitu ada menggigil, demam tinggi, berkeringat secara berlebihan, menurunnya suhu, mengalami ketidaknyamanan dan kegelisahan, sakit kepala, mual, muntah, dan diare. Untuk pencegahannya sendiri, bagaimana cara untuk mencegah malaria? Yaitu ada dengan dua cara, yaitu mencegah gigitan vektor dan apabila sudah terjadi yaitu mengurangi risiko terinfeksi malaria dengan cara kemoprofilaksis. Yang pertama yaitu mencegah gigitan vektor, yaitu dengan membunuh nyamuk dengan insektisida, tidur dengan menggunakan kelambu, menghilangkan kesempatan untuk nyamuk berkembang biak. Untuk kemoprofilaksis sendiri itu apabila terinfeksi gejala klinisnya tidak berat, yaitu bisa menggunakan doksisiklin dan klorokuin. Untuk perbedaan nyamuk dari Anopheles dan Aedes aegypti sudah dijelaskan pada video yang memaparkan mengenai perbedaan nyamuk Anopheles dan Aedes aegypti. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kurang, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.